Jadi untuk menjelaskan kekristenan, mengikut Kristus itu, kalau kita baca di Alkitab, tadi kan Bang Suman nanya kita ini pengikut, orang Kristen ini pengikut Kristus atau pengikut Paulus atau pengikut Petrus, ada juga Apolos, ada banyak ditulis. Sebenarnya itu mereka itu adalah salah satunya adalah rasul-rasul dan murid rasul-rasul. Jadi inti yang disampaikan mereka itu pengajaran Yesus. Jadi mengikutnya tetap Yesus, tetapi kan dalam realita kehidupan ini, bahkan di saudara-saudara Muslim juga kan kadang kamu seun ke siapa? Oh saya ini panutannya Kiai Haji siapa? Gitu. Sama saya kan ikut forum Islam ini ya antara umat beragama. Jadi tinggal apa kiblatnya kita kemana? Bukan kiblat masalah menyembah Tuhan ini, maksudnya kita kagumnya kepada guru kita siapa? Itu intinya sebenarnya. Tapi semuanya hanya satu yang diberitakan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, Itu aja tapi dulu, kalau Pak. halo, tapi begini saya jelaskan, saya luruskan ya. Anda jangan mengaku pengikut Kristus kalau Anda tidak sesuai dengan apa yang diajarkan ya. Itu tadi sudah dijelaskan. Anda menjelaskan tadi masalah Islam. Islam tujuannya satu, yang mereka sembah cuma Allah, Tuhan ya, Tuhan Allah, bagi mereka Tuhan Allah, Allah ya. Tapi Iya. di Kristen ini yang disembah siapa? Kami, pemahaman kami di akhirnya kami sembah bukan Yesus. Makanya beda. Siapa yang disembah sebenarnya? Yang dipertuhankan oleh Kristen Protestan itu Katolik siapa? Ya, Advent bukan Yesus. Bukan. Bah, Pak, pening kita. Kami yang pening nih. Kami di Advent tidak mempertuhankan Tuhan Yesus. Oke, gini Bang Jadi Advan. jangan Anda semakan. Ya, Bang Anda Advan, perbedaan nanti- enggak, beda. Perbedaan saja sudah nyata. Oke, Bang Advan, Anda biar dulu. berbicara. Izin dulu, Bang Advan, izin dulu, Abang. Kasih kesempatan Bang Zumas sama Pak Pendeta Hosea Rudi dulu yang ngobrol. Biarkan dulu. Jangan dulu diganggu teman-teman Kristen yang lain. Silakan, Bang Zumas. Ya, satu hal. Yesus berpesan kepada pengikutnya. Waspadalah kepada penyesat. Itu satu. Yang kedua, dia mengatakan apa? Di dalam Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Tidak melakukan kehendak Bapa. Yesus di dalam dalil Anda Matius 28, taruhlah di data nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus makan babi? Itu dulu. Kan sudah nyata bagi orang Yahudi, nyata bagi orang Israel, bahwa babi itu haram. Seketika ada sekelompok manusia berasal dari barat, namanya Katolik awalnya. Pertama disebut Kristen di Turki, di Antioquia. Mereka kemudian menghalalkan babi. Pertanyaannya, adakah Yesus memerintahkan hal tersebut? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku perintahkan kepadamu, ajarlah mereka makan babi. Mana dalilnya? Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu perkataan Yesus. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah sekarang Kristen mengaku pengikut Yesus, ikut siapa makan congor babi? Itu loh pertanyaannya. Ikut siapa? Orang Kristen makan babi. Saya pendapat sama Bang Juma. Begitu, Ayo. makanya itu diluruskan itu Protestan Katolik itu. Kalian jangan Termute. Ayo, ikut siapa kalian makan babi? Ini pertanyaan sederhana. Ikut siapa? Yesus tidak pernah memasukkan makanan haram dalam tubuhnya. Begitu juga muridnya. Tapi Kristen
Al-Quran sudah mengingatkan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang ada di atas muka bumi. Siapa yang mengatur halal haramnya? Tuhan. Kepada Adam ini yang haram, kepada Abraham ini yang haram, kepada Musa ini yang haram, kepada Yesus ini yang haram. Tapi Kristen kok semuanya halal? Pertanyaannya, siapa yang Kristen ikuti menghalalkan semua? Sehingga pesawat tempur kalau bisa direbus, itu pun digoreng dan untuk dimakan. Ini yang ngajarin Kristen siapa? Pertanyaan sederhana. Siapa yang mengajarkan Kristen makan babi congor? Tanya, jawab. Paulus. Makanya kalau makan kalian congornya, jangan kakinya, congornya kalian makan. Berani kalian? Blender disuruh makan babi. Ya, sudah Bang? Iya, lanjut. Ya, terima kasih. Alkitab juga mengatakan di dalam Roma bahwa kami itu kerajaan sorga itu bukan masalah makanan dan minuman. Nah, Yesus datang ini menggenapi semua hukum Taurat, tidak menghilangkan tapi menggenapi. Nah, Yesus sendiri dia berkata pada saat itu, pada saat bertemu dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes, dia berkata, "Akulah roti yang turun dari sorga dan akulah sumber air yang hidup. Barang siapa meminumnya tidak akan haus lagi, dan barang siapa memakannya tidak akan lapar lagi." Itu bukan berbicara makanan. Orang Yahudi mereka taat kepada hukum Taurat. Tapi dengan kedatangan Yesus, hukum Taurat itu bukan dihilangkan, tetapi digenapi di dalam Kristus. Masalah pengorbanan dinubuatkan di dalam kitab para nabi, sudah digenapi Yesus. Makanya Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai semuanya. Jadi masalah tadi ikut Tuhan, bahkan Petrus juga berkata, Petrus dikasih mimpi nih, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 14. Saya baca dulu ya. Bentar. Sabar. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan." Ya. Tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Disinilah jawaban, karena Petrus orang Yahudi tidak makan babi. Nah, pada saat itu diberikan penglihatan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, apa yang sudah dibenarkan Tuhan, ya kalau kita baca selanjutnya, saya bacakan selanjutnya. Sebentar ya saudara-saudara. Maaf kalau agak. Batuk Pak Pendeta ya, batuk ya. Iya Bang Blender. Iya, betul. Sabar ya Bang. Kita mas santai Bang. Iya. Aku congornya aku makan, congor babinya. Kalian berani makan congor? Ya. Di situ dia dikatakan, tampak olehku langit terbuka, ayat 11. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkannya ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berbagai empat, binatang menjalar dan burung. Ini yang diharamkan bagi orang Israel semuanya. Kedengaranlah olehnya suatu suara dan berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Karena pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram." Nah, makanya orang Offside. Jangan pakai Allah, offside. Ya, jangan pakai Allah lagi ya. Offside, lanjut.
Blender, Sabar. Limat kau. Ya, oke, biarkan Blender jadi hakim garis ya, yang lain mute. Silakan Pak Pendeta. Nggak apa-apa, santai aja Bang Blender. Saya mau orangnya santai Bang Blender. Ya offset, jangan pakai Allah lagi offset. Saya kalau ada sebut Allah lagi offset ya, saya bantah. Lanjut. Ya, di situ apa yang diharamkan oleh Tuhan tidak boleh apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Itu jelas ditulis oleh penglihatan Petrus. Nah, ternyata tujuan dari itu apa? Untuk menjangkau orang-orang yang di luar Yahudi. Benar, kedatangan Kristus itu ke dalam dunia ini untuk mencari orang-orang Israel. Orang-orang Israel, domba-domba yang terhilang. Tetapi mereka menolak. Akhirnya keselamatan itu diberitakan kepada seluruh dunia. Siapapun yang mau percaya. Ingat lagi saya garis bawahi, di bawahnya mau percaya. Kalau nolak nggak apa-apa. Nah, kalau ada kekristenan yang memaksa, itu bukan orang Kristen yang benar. Kami hanya memberitakan, mau percaya Yesus apa enggak ya urusan saudara. Tapi tetap akan diberitakan. Sebagaimana di dalam Matius 28. Beritakanlah firman ke seluruh dunia. Alkitab katakan, Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Jadi sebagai misionaris, penginjil, pendeta, siapapun orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan harus diberitakan. Tapi yang salah, jangan menghujat. Kelompok saya tidak pernah menghujat saudara-saudara muslim. Saudara muslim saya juga banyak. Teman saya kiai banyak. Tapi kalau diskusi, oke, saya setuju. Makanya saya pernah ikut di roomnya Bang Pan ini, malam-malam saya udah pernah ngomong. Kalau udah berbau-bau saling benci-benci, saya nggak mau. Saya turun. Nggak apa-apa saya dikatakan bodoh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sharing yang benar, yang baik, apa yang di Alkitab, ya kembali lagi, memang orang luar memandang Alkitab, cara pandang kita masing-masing. Tetapi kami orang Kristen, kami punya cara iman yang sendiri. Memang orang lain, menyalahkan ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. Tetapi sebagai iman kami tetap beritakan. Kalau mau percaya atau enggak. Tetapi inti dari semua itu, yaitu Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus. Terima kasih sampai situ. Ya, pertanyaan saya belum terjawab Pak Pendeta. Siapa yang Kristen ikuti makan babi? Itu loh pertanyaan saya. Masalah yang makan makan babi tadi, tidak ada lagi yang haram, Bang Suma. Yang tadi ayat yang saya baca itu. Itu perkataan siapa, Bang? Tuhan, itu kan jelas di situ dikatakan. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus, itu informasinya dari mana? Itu jelas dicatat di situ. Kurios. Iya, tahu. Sekarang pertanyaannya, yang mencatat kejadian itu siapa? Lukas yang mencatat. Lukas ini siapa? Lukas itu adalah hidup pada zaman para murid-murid. Dia juga masih hidup. Lukas 3 pintu. Siapa Lukas ini? Lukas 3 pintu. Blender. Lukas ini asisten Paulus, Bang. Sedangkan Paulus sendiri di dalam Kisah Para Rasul 21, di data 15 sampai data nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan makan babi. Setelah dia pulang ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus ditahirkan. Paulus berkurban hewan karena dia mengajarkan ajaran Kristen. Sepulang dia dari luar, dari Antioquia, dari Turki, kemudian masuk kembali ke Yerusalem, Paulus bertobat. Coba Anda baca. Dalami Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Jadi ketika saudara mengatakan siapa yang Anda ikuti makan babi, Anda mengatakan Tuhan, tidak mungkin. Mustahil itu. Mustahil. Karena Tuhan mengatakan jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Apa yang aku katakan kepadamu, lakukan dengan setia. Ulangan 4. Jangan kau tambahkan. Jadi yang haram-haram, jangan berubah jadi halal. Makanya Yesus mengatakan, Matius 5:19 tadi, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina itu neraka.
Anda mengatakan siapa yang memerintahkan Anda makan babi? Tuhan. Di mana? Di dalam Lukas. Siapa Lukas? Asisten Paulus. Dah selesai. Berarti Anda makan babi mengikut Paulus. Ajaran Lukas. Ajaran Paulus. Karena Paulus memang mengatakan sinyal halalnya babi dalam 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Kolose 2. Paulus mengatakan apa? Jangan lagi kamu mau diperturutkan kepada perintah-perintah. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan cicipi ini, jangan cicipi itu. Nggak ada lagi. Pokoknya kau boleh makan apapun. Itu pengakuan Paulus, Bung. Bukan pengajaran Yesus. Coba kita baca dalam Kolose 2. Dan juga Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama. Karena itu janganlah kamu dibiarkan menghukum dirimu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sejak wujud ialah Kristus. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Jangan kamu dibiarkan. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri. Dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri dan pikiran-pikiran duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Janganlah jamaah ini, jangan cicipi ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Ini adalah dogma Paulus. Jadi Anda makan babi, mohon maaf sekali lagi, Kristen makan babi bukan ikut Yesus, tapi ikut ajaran Paulus. Makanya Yesus mewanti-wanti Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar-nyamar jadi domba. Itulah Kristen. Waspada dengan kau itu semua. Ya, Waspada dengan kau. tunjukkan aja dulu dalil pembenaran yang kalian makan babi. Tunjukkan di mana pembatalan babi itu Yesus yang membatalkan, bukan Lukas. Silakan. Kau ini. Sedikit dan